Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ainun Zahra dengan NIM 241420010 dari kelas Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis syariah di dalam Al-Quran. Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 dijelaskan dalam artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu Muslim. Nah, hukum dalam Al-Quran dibagi juga menjadi 3 macam. Yang pertama itu hukum-hukum yang menyangkut kepercayaan akidah yang menjadi kewajiban para mukallaf meyakinkan, yaitu tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, hukum-hukum yang bersangkut paut dengan akhlak yang menjadi kewajiban bagi para mukallaf. Nah, yang ketiga itu ada hukum-hukum yang menyangkut perbuatan, perkataan yang lahir dari manusia. Hukum ini disebut dengan fikih yang dibagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah bersifat tetap. Nah, yang kedua hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya, yaitu disebut fikih muamalat. Nah, yang selanjutnya itu ada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Perkiraannya itu yang pertama, hukum keluarga itu 70 ayat, hukum privat 70 ayat, hukum pidana 30 ayat, hukum acara 13 ayat, hukum konstitusi itu terdapat 10 ayat, hukum internasional terdapat 25 ayat, dan hukum ekonomi dan keuangan itu terdapat 10 ayat. Nah, yang selanjutnya ada kebijaksanaan Al-Quran dalam menerapkan hukum mengandung beberapa prinsip. Yang pertama itu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua, menyedikitkan tuntutan. Yang ketiga, bertahap dalam menerapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, yang selanjutnya ada perspektif Al-Quran mengenai hukum bisnis syariah, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kepemilikan modal atau ras al-mal. Yang kedua, tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga, keuntungan yang bernilai tambah. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran berlandaskan pondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip bisnis dan moral sekaligus. Nah, yang selanjutnya ada tujuan utamanya adalah memelihara solidaritas masyarakat dan memperkenalkan moralitas yang tinggi di lapangan bisnis berdasarkan hukum Allah. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran bertujuan untuk menetapkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, syariat dalam hukum bisnis yang pertama itu umat Islam sepakat, bahkan seluruh agama yang ada menyatakan bahwa diturunkannya syariah adalah untuk menjaga 5 pokok pemaslahatan sebagai berikut. Yang pertama itu hukum bisnis syariah menjaga agama. Yang kedua, hukum bisnis syariah menjaga jiwa. Yang ketiga, hukum bisnis syariah menjaga keturunan. Yang keempat, hukum bisnis syariah menjaga akal. Dan yang terakhir, hukum bisnis syariah menjaga harta. Mungkin penjelasan tentang hukum bisnis syariah dalam Al-Quran hanya sampai di situ. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.